Halo semua, jadi di sini Mr. Benben ya. Jadi ini penerapan turunan fungsi trigono. Jadi sudah sampai di video kelima ya, tentang maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Jadi sebenarnya ini bisa pakai cara, ada beberapa soal yang bisa pakai cara yang bukan tidak perlu pakai turunan ya. Nah, ya tapi di sini kita akan tunjukkan dua cara. Jadi ada cara yang tidak pakai turunan, ada pula yang cara pakai turunan. Oke, begitu ya. Kita lihat contoh soalnya. Nah, jadi misalnya nomor 1 nih, fx sama dengan 5 cos 3x tambah 1. Nah, ini kita coba kerjakan tanpa menggunakan turunan terlebih dahulu. Oke, jadi kalau tidak menggunakan turunan, oke, cara satu ya. Oke, kalau tidak menggunakan turunan, berarti kita harus ingat bahwa nilai kosinus sekian itu terletak di antara 1 sampai 1 ya. Oke, negatif 1 sampai 1, kan gitu ya. Nah, berarti dengan kata lain, kosinus 3x ini juga terletak di antara 1 dan negatif 1 dan 1 ya. Nah, gitu. Oke, tapi di sini 5 kali kosinus 3x plus 1. Berarti ini semua kita kali 5 terlebih dahulu. Kali 5. Maka diperoleh negatif 5. Oke. 5 kali kosinus 3x. Oke. 5. Nah, lalu ditambah 1, kedua ruas ini ditambah 1, maka jadi negatif 5 tambah 1, negatif 4. Maka ini akan jadi 5 kosinus 3x ditambah 1, lalu 5 ditambah 1, 6. Nah, maka kita tahu ini kan adalah fx, gitu ya. Nah, oke, berarti dengan kata lain, maka minimumnya adalah negatif 4, sedangkan maksimumnya adalah 6. Nah, gitu ya. Oke, sebenarnya bisa pula begini nih. Oke, cara lain lagi ya. Itu kita tahu bahwa kosinus itu kan, kosinus sesuatu itu kan maksimumnya adalah 1, minimumnya adalah negatif 1 ya. Oke, maka soal jadi fx sama dengan 5 kali kosinus 3x tambah 1. Ini nilai kosinusnya ini bisa kita ganti menjadi 1 atau negatif 1. Jadi kalau kita ganti jadi 1, jadi untuk cos A sama dengan 1, maka fx-nya ini akan menjadi nilai f-nya y gitu ya. Oke, ini jangan efek lagi. Maka nilai y-nya itu akan menjadi 5 kali 1 tambah 1, hasilnya 6. Kalau kosinusnya kita ambil yang negatif 1, maka y-nya ini akan menjadi 5 kali negatif 1 tambah 1, hasilnya negatif 4. Nah, karena 6 lebih besar daripada negatif 4, berarti minimumnya adalah negatif 4, sedangkan maksimumnya adalah 6. Jadi tinggal cosnya diganti 1 atau negatif 1, lalu tinggal lihat mana yang gede kecil gitu ya. Oke, nah sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau kita pakai turunan, kan ini bab turunan ya. Oke, berarti jawabannya harus negatif 4 atau 6 gitu ya. Oke, kalau pakai turunan bagaimana? Oke, jadi sekarang berikutnya adalah cara turunan ya. Oke, kalau pakai cara turunan, langkahnya adalah kita mencari turunan pertama ya. Oke, jadi y-nya kan adalah 5 cos 3x tambah 1. Berarti turunannya adalah, turunan dari cos kan adalah negatif sin ya. Oke. Ya, lalu kemudian di sini kan ada 5-nya. Jangan lupa dikali dengan turunan dalam. Oke, turunan dari 3x 3. Nah, sekarang ditambah dengan turunan dari 1. 0 ya. Oke, maka ini kalau kita kerjakan, maka akan diperoleh turunan pertamanya adalah negatif 15 sin 3x. Nah, gitu. Tapi syarat untuk dia maksimum minimum itu adalah stasioner, yaitu turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, mengenai stasioner kan ada di video saya sebelum-sebelumnya ya. Oke. Jadi dua buah bilangan dikali, ini bagi negatif 15 saja deh.
bagi negatif 15. Oke, ini jadi 1, ini jadi sin 3x saja. Oke. Nah, ini 0 bagi negatif 15, 0 ya. Nah, maka kita peroleh sinus 3x sama dengan 0 nih. Nah, lalu kita harus mencari nilai x yang memenuhi, begitu ya. Nah, jadi kita coba lihat persamaan trigonometri sin 3x sama dengan 0. 0 itu kan berarti sin 0 ya. Oke, sin 0. Maka diperoleh 3x sama dengan 0 ditambah dengan kelipatan dari 360. Nah, oke, berarti diperoleh x sama dengan kelipatan dari 120 ya. Nah, ini bagi 3, ini bagi 3, ini bagi 3. Oke. Berarti x itu adalah, kalau k-nya kita ambil 0, maka jadi 0. Kalau k-nya itu kita ambil, nah ini mungkin saya tulisnya itu 0 ditambah kelipatan itu aja deh. Nah, begitu ya. Lebih enak. Jadi x-nya 0 bisa dikurangin 120, bisa ditambah 120 ya. Jadi ini bisa jadi 120 juga, bisa jadi 240, bisa jadi 360 gitu ya. Nah, kita ambilnya dari 0 sampai 360 aja gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk satunya lagi adalah 3x sama dengan 180 dikurangi 0 ditambah dengan kelipatan 360 ya. Oke, jadi berarti bagi 3 dapat x sama dengan 60 ditambah dengan kelipatan 120. Oke, maka berarti x-nya itu bisa 60, bisa 180, bisa 300. Nah, gitu ya. Nah, jadi semua nilai stasioner ini akan kita cari nilai dari y-nya gitu ya, nilai dari y-nya. Oke. Jadi kalau x-nya itu berapa gitu ya. Jadi nilai y-nya berapa? Y kan adalah 5 kali kosinus 3x ditambah 1 gitu ya. Kalau x-nya 0, maka berarti y-nya berapa nih? Berarti y-nya adalah 5 kali kosinus 0 ya, ditambah 1. Kosinus 0 berapa? 1 ya. Maka dapatnya 5 kali 1 ditambah 1. Oke, maka hasilnya 6. Kalau x-nya 60, oke ya. Nah, kita urut ya. Maka berarti y-nya adalah kosinus 5 kali kosinus 3 kali 60, 180 ya. Nah, kosinus 180 ini kan negatif 1 ya. Jadi 5 kali negatif 1 ditambah 1. Hasilnya negatif 4. Nah, kalau 120, nah maka berarti y-nya adalah 5 dikali kosinus 3 kali 120 adalah 360 ya. Ditambah dengan 1. Oke, kosinus 60 kan 1 ya. Maka 5 kali 1 ditambah 1 hasilnya 6. Nah, ini sepertinya sudah cuman bolak-balik aja ya, ada 6, negatif 4, 6 gitu ya. Oke, kita coba satu lagi, yaitu 180. Oke, maka y sama dengan 5 kali 180 kali 3. 540 ya. Oke, 540 nih kalau kita kurangin sama 360. Oke, maka hasilnya adalah berapa nih? 0, ini 8, 1 ya, 180 ya. Jadi sama aja dengan 5 kali kosinus 180. Oke, sama dengan yang atas ini, yang 60. Oke, sama dengan negatif 4. Oke, jadi kalau kita lihat ini sudah berulang-ulang begitu ya, maka tidak perlu kita teruskan lagi untuk x yang lainnya. Oke, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa, nah, jadi nilai maksimumnya itu adalah apa? 6. Nah, nilai minimumnya adalah negatif 4. Nah, gitu. Sebenarnya kita juga bisa pakai uji turunan kedua ya.
Oke, jadi kalau pakai uji turunan kedua, maka kita kalau sudah dapat seperti begini, x-nya itu ya. Oke, jadi sekarang cara uji turunan kedua. Nah, oke ya. Jadi kita tetap harus mencari sampai dia dapat stasionernya ya. Oke, berarti ini kita copy dulu. Oke. Oops. Kita copy terlebih dahulu ini. Nah, oke. Nah, gitu. Oke, ini tidak tercopy. Oke, ini saya kecilin terlebih dahulu view-nya. Oke. Nah, baru saya copy ya ini ya. Nah, ya kita butuh ini nih, butuh barang ini. Oke, ini saya copy saja. Oke, copy. Nah, kita gedein lagi. Oke. Nah, jadi kita perlu nih barang itu kita copy saja. Nah, biar tidak usah tulis-tulis lagi. Oke ya. Nah, oke, jadi ini kita hapus saja. Nah, itu ya, oke. Nah, jadi intinya itu sama persis dengan yang tadi. Jadi kita turunkan dan dapat stasioner ya. Nah, lalu kemudian uji turunan keduanya bagaimana? Nah, jadi uji keduanya tentu kita cari turunan kedua ya. Jadi turunan keduanya itu adalah turunan dari turunan pertama. Turunan pertamanya ingat ya, yaitu yang ini loh ya, yang belum kita kotak-katik apa-apa ya. Nah, ini. Oke, yang saya kotakin merah itu. Oke, turunan dari itu apa? Gitu kan? Nah, turunan dari sin kan adalah kosinus ya. Di sini masih ada negatif 15. Jangan lupa dikalikan dengan turunan dalam, yaitu 3. Turunan dari 3x. 3 ya. Maka kalau kita tulis yang bagus, maka turunan keduanya adalah negatif 45 kosinus 3x. Nah, begitu ya. Nah, lalu kemudian kita akan menguji masing-masing titik ya, gitu ya. Jadi x dengan turunan kedua itu kita masukkan ke turunan kedua, begitu ya. Terus kita hitung. Sebenarnya kita tidak perlu hitung, kita cuma perlu tahu dia itu hasilnya positif atau negatif, gitu ya. Jadi tidak perlu dihitung. Jadi kalau x-nya 0, maka turunan keduanya berapa? Jadi negatif 45 dikali kosinus 3 kali 0 ya. Oke. Nah, terus sekalian dihitung lah ya. Oke, jadi ini kosinus 0 berapa? 1 ya. Maka jadi negatif 45 kali 1. Hasilnya negatif 45. Jadi kurang dari 0. Nah, gitu ya. Nah, karena kurang dari 0, nanti dulu ya, kita masukkan berapa nih? 60 ya. 60. Oke, jadi ini berapa nih? Negatif 45 dikali kosinus 3x. X-nya 60, jadi 180 ya. Oke, lalu sama dengan apa nih? Negatif 45 kali negatif 1. Hasilnya 45. Intinya positif. Gitu ya. Jadi ingat. Jadi kalau turunan keduanya positif, berarti dia terbuka ke atas. Bentuknya kayak U. Gitu ya. Maka ini adalah minimum. Ya, berarti minimum tercapai kalau turunan keduanya positif. Ya, jadi berarti jadi x sama dengan 0 ini justru yang x sama 0. Bentar, teorinya kurang nih. Oke, jadi kalau y double aksennya ini lebih kecil dari 0 bagaimana? Maka dia terbuka ke bawah. Nah, berarti ini bentuknya kayak gini, maka ini adalah maksimum. Gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini x sama dengan 0 ini kan turunan keduanya negatif ya. Negatif berarti dia maksimum. Jadi x sama dengan 0 justru dia maksimum. Kalau mau cari nilai maksimum berarti masukkan ke y. Gitu ya. 5 kali kosinus 0 gitu ya. Tambah 1. Hasilnya 6. Nah, justru x sama dengan 60 derajat yang membuat dia minimum. Kenapa?
Karena 60 derajat ini membuat turunan keduanya positif. Kalau dia positif kan berarti minimum ya. Oke, maka ini berarti Y-nya adalah 5 dikali kosinus 180 tambah 1, maka hasilnya jadi negatif 4. Nah, itu ya. Jadi ini maksimum. Kalau ini nilai minimum. Jadi bisa pula pakai turunan kedua, gitu ya. Banyak sekali cara. Oke, jadi soal berikutnya kita tidak akan mungkin selengkap ini lagi ya. Oke, kita akan pakai turunan pertama saja. Oke. Nah, ini soal kedua. Jadi ini kalau kita lihat ini sebenarnya adalah bentuk. Jadi soal ini adalah bentuk A sin X ditambah B cos X. Nah, ini mengenai ini bisa kita ubah menjadi K dikali kosinus X dikurangin theta gitu ya. Nah, mengenai ini bisa dilihat di video saya ya, yang tentang bentuk seperti ini ada ya, bisa dicari gitu. Oke, di channel ya. Oke. Jadi bisa dicari di YouTube ya, YouTube saya. Dan jadi kita langsung bahas saja. Jadi cara pertama tanpa turunan yaitu kita mengubah menjadi bentuk seperti ini. Ya, jadi K-nya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Nah, sementara A itu adalah yang depan sinus. Oke, depan sinusnya adalah negatif 1. Sedangkan B adalah yang depan kosinus, yaitu adalah akar 3. Nah, itu ya. Nah, berarti K-nya itu tinggal kita kuadratkan aja nih. Jadi negatif 1 kuadrat ditambah dengan akar 3 kuadrat. Maka kita akan peroleh 1 ditambah 3 hasilnya 4, jadi diakarkan 2 ya. K-nya 2. Sekarang kita perlu cari theta. Oke. Jadi tetanya itu adalah inverse dari yang depan sin dibagi yang depan cos. Gitu ya. Nah, tapi yang depan sin ini artinya dia sumbu Y. Yang depan cos ini adalah sumbu X. Ya, berarti dengan kata lain Y-nya negatif, X-nya positif. Itu kurang berapa itu? Y negatif, X positif ke kanan. Berarti kuadrat 4 ya. Kuadrat 4 itu 360 derajat kurang titik-titik. Nah, sekarang kita berpikir ini tan berapa yang hasilnya 1 per akar 3 alias 1 per 3 akar 3 tan 30 ya. Nah, karena dia kuadrat 4, berarti ini hasilnya adalah 360 dikurangin dengan 30 ini. Maka diperoleh 330 derajat. Berarti soal telah berubah menjadi Y sama dengan akar 3 cos X dikurangin sin X. Ini bisa kita ubah menjadi K kali kosinus X dikurangin sama theta yang kita dapat 330. Nah, begitu. Oke, tapi kita ingat yang dari soal pertama bahwa nilai kosinus kan maksimum minimumnya kan 1 sama negatif 1 ya. Oke, termasuk sinus juga ya. Kotangen tidak bisa begitu. Nah, jadi kita tinggal substitusi kosinusnya 1 atau negatif 1. Nah, jadi untuk kosinusnya ini sama dengan 1, maka apa nih? Y-nya adalah 2 kali 1. Hasilnya 2. Kalau kosinusnya adalah negatif 1, maka Y-nya adalah 2 kali negatif 1. Negatif 2. Nah, karena dia 2 lebih besar dari negatif 2 ya, kita tahu mana yang maksimum minimum. Jadi maksimumnya adalah 2, sedangkan minimumnya adalah negatif 2. Mudah ya. Oke. Tapi kalau kita pakai turunan harusnya dapat hasil yang sama ya. Nah, jadi coba kita sekarang pakai turunan. Oke, jadi cara kedua ini adalah cara turunan ya. Oke, jadi Y itu adalah akar 3 dari kosinus X dikurangin dengan sin X. Oke, turunan pertamanya apa? Oke, akar 3 kali turunan cos. Turunan cos adalah negatif sin. Dikalikan dengan turunan dari X 1, jadi tetap ya. Oke, dikurang dengan turunan dari sin adalah cos ya.
Nah, begitu. Nah, ini harus sama dengan 0 gitu ya, supaya stasioner ya. Nah, maka ini kita peroleh apa nih? Kita peroleh negatif akar 3 sin X dikurangi dengan cos X sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, maka ini bagaimana cara kita mengerjakannya? Oke, jadi kita tinggal pindah ruas saja. Jadi akar 3 sin X negatif ya, sama dengan, negatif cos pindah jadi cosinus ya. Oke, kalau kita bagi dengan cos, maka diperoleh ini adalah negatif akar 3 sin bagi cos tan ya. Oke, ini jadi 1. Nah, kalau kita bagi sama negatif akar 3, maka kita peroleh tan X sama dengan negatif 1 per akar 3. Nah, gitu ya. Ya, ini sama dengan ini ya kan. Oke. Nah, jadi kita peroleh apa nih? Jadi tan X sama dengan, ini tan berapa yang hasilnya negatif 1 per akar 3 nih, begitu ya. Oke, jadi 30 derajat tapi bisa di kuadran, tan negatif di kuadran 2 atau kuadran 4 ya. Oke, kita pilih kuadran 2 saja deh. Oke, berarti ini sama aja dengan tan ini kan 30 derajat. 30 derajat di kuadran 2. Berarti 180 kurang 30, 140. Oke. Nah, 140. Kalau tidak percaya cari aja tan 150 ya. Pasti dapatnya negatif 1 akar 3. Oke, maka tangen kan berarti cuma satu ya kalau persamaan trigono, yaitu dia ditambah dengan kelipatan 180. Berarti kita boleh stasionernya itu X-nya bisa 150 dikurangin dengan 180, bisa ditambah dengan 180. Oke, kita tambah dengan 180 jadi berapa nih? 330 ya. Oke. Kalau ditambah lagi dengan 180, nah gitu ya. Lewat ya. Oke, jadi kita stasionernya cukup 2. Lalu kita masukkan ke ini kita mau uji turunan kedua nggak nih? Oke, enggak usah lah ya. Oke, kita langsung masukkan ke soal ya. Oke. Jadi kalau X-nya ada 150, maka Y-nya berapa? Gitu kan. Akar 3 cos X dikurangin sin X. Oke, berarti Y-nya adalah berapa nih? Akar 3 cosinus 150 dikurangin dengan sin 150 ya. Oke, jadi kita hitung cosinus 150 itu berarti cosinus 30 kuadran 2 berarti setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 negatif. Oke. Dikurangi ini berarti sinus 30 di kuadran 2 positif, sinus 30 setengah. Oke, nah begitu. Oke, maka kalau kita kalikan ini akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. 3 kali setengah 3 per 2. Jadi negatif 3 per 2. Masih ada kurang dengan 1 per 2. Jadi kalau dikurangin jadi hasilnya negatif 4 per 2 ya. Alias negatif 2. Oke, nah ini negatif 2 yang muncul ya kan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau X-nya adalah 330 derajat ya. Oke, maka Y-nya adalah akar dari 3 dikali cosinus 330 dikurangin dengan sinus 330. Oke, maka ini jadi apa nih? Maka jadi akar 3 dikali dengan cosinus 330 ini berarti 30 kuadran 4. Kuadran 4 cosinus positif. Cosinus 30 itu setengah akar 3. Oke, dikurangi dengan sinus 30 derajat kuadran 4. Kuadran 4 sinus negatif. Berarti negatif setengah. Nah, gitu ya. Maka ini akar 3 kali akar 3 3 ya. Maka ini jadi 3 per 2. Negatif kali negatif positif 1 per 2. Oke, kalau jumlahkan jadi 4 per 2. 2 ya. Nah, betul kan gitu. Nah, 2 ya. Oke, jadi maksimumnya adalah 2 ya. Sedangkan minimumnya adalah negatif 2. Nah, begitu. Oke, mungkin kita lihat contoh berikutnya lagi. Oke, ini contoh berikutnya ada faktor X-nya. Oke, lalu artinya kita nggak bisa pakai cara cepat lagi. Ya gitu ya, tepat kita hanya pakai cara turunan. Oke, jadi ini hanya bisa menggunakan cara turunan ya.
Oke. Soalnya ada X yang gitu ya. Kita hanya bisa pakai cara cepat itu kalau kita bisa ubah menjadi Y sama dengan sekian dikalikan dengan sin sekian, atau Y sama dengan sekian kali cos sekian. Maka nanti sin sekian sama atau cos sekiannya bisa kita ganti jadi 1, negatif 1 gitu ya. Nah, jadi intinya cara cepatnya begitu. Nah, ini cara cepat ini gagal karena ada X-nya. Boleh sih ditambah dengan sekian, tapi nggak boleh X gitu ya. Atau dikurangi dengan sekian, tak boleh X gitu ya. Nah, maka terpaksa kita pakai cara turunan nih. Berarti kan Y sama dengan X ditambah dengan sin 2X. Turunannya apa? Turunan dari X kan 1 ya. Turunan dari sin 2X adalah turunan dari sin itu cos. Jangan lupa dikali dengan turunan di dalam, kali 2 ya. Oke, kalau kita tulis yang bagus, maka ini jadi 1 ditambah 2 kali kosinus 2X gitu ya. Tapi ingat, ini kan stasioner, maka harus jadikan sama dengan 0 ya. Oke. Maka berarti 2 cos 2X ini sama dengan negatif 1. Artinya kosinus 2X-nya itu adalah negatif 1/2. Oke, negatif 1/2. Jadi kosinus berapa yang hasilnya setengah? Oke, cos berapa yang hasilnya setengah? Yaitu kosinus 60 ya. Oke, tapi kosinus negatif itu dikurangan apa? Kosinus negatif dikurangan 2 ataupun kurangan 3. Pilih salah satu. Misalnya saya pilih kurangan 2. Berarti 180 kurang. Oke, berarti dengan kata lain kosinus 2X sama dengan kosinus 180 kurang 60. 120 ya. Oke, kosinus 120. Nah, maka ini tinggal kita kerjakan aja nih persamaan trigononya. Oke, jadi 2X sama dengan 120 ditambah kelipatan 360 ya. Maka bagi 2 dapat 60 ditambah kelipatan 180 ya. Oke, maka dipawai oleh X-nya 60 derajat. Kalau mau ditambah lagi 180 boleh ya. Jadi berapa nih? 240. Lalu kemudian satu lagi adalah yang 2X sama dengan apa? Negatif dari barang itu ditambah dengan kelipatan 360. Kalau bingung tentang persamaan trigono ini bisa lihat di video saya ya, tentang persamaan trigonometri. Ya, panjang lebar itu di situ. Banyak sekali videonya. Oke, jadi bagi 2, maka dapat X-nya adalah negatif 60 tambah kelipatan 180 ya. Oke. Berarti X-nya bisa negatif 60 ditambah atau dikurangi 180. Kalau kita tambah 180, berarti X-nya 120 ya. Lalu kalau tambah lagi, maka jadi 300 ya. Nah, begitu. Nah, lalu nilai-nilai ini akan kita apa? Nah, ini saya hapus saja. Oke, jadi nilai-nilai ini akan kita apa? Akan kita masukkan ke Y ya. Oke, jadi untuk X sama dengan 60 derajat, maka Y-nya berapa? Oke, karena dia ada X, maka berarti tidak boleh pakai derajat ya. Tidak boleh pakai derajat, harus diubah menjadi radian. Maka ini 60 ini adalah sepertiga pi ya. Oke, maka Y-nya adalah X ditambah sin 2X. Berarti X-nya sepertiga pi. Oke. Ditambah dengan sin. Nah, kalau ini boleh pakai derajat karena di dalam trigono. Jadi 2 kali 60 120. Oke, maka dapatnya sepertiga pi ditambah dengan sinus 120. Berarti sama aja dengan sinus 60 dikurangi 2 positif. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, gitu ya. Oke. Kalau X-nya adalah 120. Oke, 120 itu adalah 2/3 pi. Oke. Berarti Y itu adalah 2/3 pi ditambah dengan apa? Sinus. Nah, ini kalau kali 2 hasilnya 240 ya. Oke. 2/3 pi ditambah dengan sin 240 itu berarti kalau kurang dengan 180 maka dapat 60. Tapi dia dikurangi 3. Kurangi 3 itu sinus negatif. Berarti sama aja dengan negatif dari sin 60 ya. Berarti negatif setengah akar 3. Oke, maka kita peroleh 2/3 pi dikurangin dengan setengah akar
3. Nah sekarang mana yang lebih besar nih? 1/3 pi ditambah ini atau 2/3 pi dikurang ini nih? Gitu ya. Oke, maka kita akan mungkin agak kesulitan untuk menentukan mana yang maksimum, mana minimum ya. Nah, maka kita bisa menggunakan uji turunan kedua, gitu ya. Gitu. Oke, jadi kita lihat turunan pertamanya ini kan adalah apa? Ini ya, 1 ditambah cos 2x. Oke, jadi turunan pertamanya adalah 1 ditambah cos 2x. Maka turunan keduanya adalah 0. Turunan dari 1 0 ya. Turunan dari cos itu negatif 2 sin 2x gitu ya. Gitu. Oke, berarti kalau untuk apa? Untuk x-nya itu adalah 60 derajat, maka turunan keduanya apa? Turunan kedua berarti negatif 2 sin 120 ya. Karena 60 kali 2 120 ya. Oke, sinus 120 ini ada di kuadran 2. Kuadran 2 sinus positif. Jadi negatif 2 kali positif hasilnya negatif. Ya, karena turunan kedua negatif, berarti dia terbuka ke bawah, maka dia maksimum. Oke, kalau x-nya adalah 120 derajat, maka berarti turunan keduanya itu adalah apa nih? Oke, sin 240 ya, karena kali 2 sudutnya. Lalu sinus 240 ini kan kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu sinus negatif. Oke. Jadi negatif 2 kali negatif hasilnya positif gitu ya. Nah, karena turunan keduanya positif, dia terbuka ke atas, maka minimum. Oke, artinya jadi kita tahu bahwa ini adalah nilai maksimumnya. Sedangkan ini adalah nilai minimumnya. Gitu ya. Oke. Ya, jadi begitulah gunanya uji turunan kedua ya. Ya, jadi kalau nilainya susah dihitung, maka kita bisa mengetahui mana yang maksimum dan minimum. Hanya dengan melihat dia positif atau negatif di turunan kedua ya. Oke. Jadi saya pikir mungkin ini sudah cukup mewakili ya apa yang hendak kita bicarakan gitu ya. Oke. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga berguna ya videonya.